Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala darbihi wa ihtada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'd, uhayyikum bi tahiyyati al-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Insyaallah. Gimana jemaah yang hadirin? Saya bagi bahasa Inggris atau bahasa Arab? Atau bahasa Jawa? Bahasa Arab? Bahasa Jawa? Masya Allah. Saya pun sakit bahasa Jawa, mohon maaf ya. Bukan sakit bahasa Jawa. Kalau bahasa Arab ya insyaallah fasih ya. Kalau bahasa Inggris masih 10%. Biasanya kalau saya ta'lim, biasa ada yang dampingi saya, ada yang temani saya, Ustaz Mutarjim ya, transit ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Tapi dari jemaah ini malah minta saya langsung bagi bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf, bahasa saya masih sederhana ya, masih mungkin mutar-mutar ya. Baik, jemaah hadirin di bawah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang saya hormati Bapak Kepala Camat, yang saya hormati Bapak Kelurah, yang saya hormati Bapak Ta'mir Masjid Taufiqul Huda, yang saya hormati semua jemaah yang hadirin di bawah rahmat Allah di sini. Saya mohon maaf saya nggak bisa sebut nama bernama ya, karena hafalan saya agak lambat ya. Maklum juga agak datang dari jauh dan lagi pikir masalah saudaraku di Palestina saat ini, karena kita tahu kondisi Palestina apalagi Gaza saat ini lagi ada sana perang yang sangat kejam. Di sana keluarga saya, ibu saya, adik saya, kakak saya, Pak D, Om, Mbah sudah mati ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mohon maaf ya, karena pikiran saya masih belum begitu fokus ya di sini. Saya duduk di sini tapi pikiran saya di sana. Insya Allah kita bisa ya maksimal lah. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala yaqulu fi mahkam at-tanzil, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat Nabi Muhammad, umat Islam ini umat yang baik-baik. Khairu ummah, umat yang baik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muslimun, al-muslimuna ikhwah. Wa inna man lam yahtam li amrul muslimin falaysa minna. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapapun yang enggak perhatiin masalah umat Islam berarti bukan dari umatku. Innamal mu'minuna ikhwah, orang beriman itu saudara, adalah saudara. Mau orangnya Arab atau orang Ajam, kulitnya putih atau kulitnya hitam atau kuning, kalau dia bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, berarti ini saudara kita. Tidak harus dari saudara kandung. Cukup dia muslim, dia lafaz syahadat, ini saudara kita. Pernah saya sering safari dakwah, sering keliling. Saya datang masuk ke salah satu masjid, ya selain bergurau dakwah, saya lagi bagi-bagi yang biasa juga biasa. Ya, saya langsung masuk ke habis salat, saya salam sama satu orang yang duduk sebelah saya. Assalamualaikum, bagaimana kabar? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Antum kenal saya? Saya baru aja lihat antum ya. Baru aja pertama kali. Masa ya tanya bagaimana kabar, gimana kondisinya? Ya saya kenal antum, gimana nggak kenal? Nah, kenal dari mana? Antum muslim enggak?
Dan saya muslim, berarti anu saudaraku. Karena innal muslimuna ikhwah, karena orang muslim itu bersaudara. Berarti antum saudaraku. Berarti wajib saya tanya kapan antum baik, antum sehat atau tidak? Karena ini wajib bagi kita saudara. Tidak harus antum saudara kandung saya atau saya harus kenal antum. Kalau antum udah muslim, udah wes. Berarti kita saudara insyaallah. Yang enggak gitu ya. Afshus salam. Lan tu'minu hatta tufshus salam. Orang beriman harus ifsya'us salam, harus kita lewat di depan orang muslim harus kita bilang assalamualaikum. Jawabnya waalaikum assalam. Itulah orang iman. Itulah kita saudara. Coba kalau saya lewat di depan satu orang atau berapa orang duduk di pinggir jalan atau di depan rumah atau lagi kerja, saya lewat enggak bilang monggo atau enggak bilang assalamualaikum. Nah, rasa mereka gimana ini? Ini kenapa ini orangnya enggak orang sopan ya kan? Apalagi kalau bahasa orang Jawa ini agak orang halus ya, orang yang paling sopan. Makanya saya boleh tinggal di Jawa Tengah. Dulu saya di Jakarta kan, di Jakarta di sana banyak orang dari luar ini nggak kenal ini, nggak kenal ya biasa. Tapi kalau di Jawa ya pasti tetangga ini suka kenal semua tetangga yang lain. Nah bahkan ini orang Islam, gitu kan saudara. Ketika misal saya lewat salam berarti jemaah ini nyaman sama saya. Kan? Tapi kalau udah orang lewat di depan saya nggak sebut assalamualaikum, ya, ini kenapa nggak diberi tahiyatnya, tahiyat salam, tahiyat orang muslimnya? Berarti dia ada sesuatu, berarti dia nggak suka saya. Tapi ketika bilang assalamualaikum, berarti ada tumakninah. Karena al-Islam, as-Islam itu salam, buat ini nyaman. Afshus salam. Dulu awal saya datang ke Indonesia, apalagi di Wonogiri. Wonogiri di sana masya Allah Jawanya luar biasa ya. Di Wonogiri ya, saya assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Apalagi ke Mpampa itu lagi di sawah, assalamualaikum, orang biasa ya. Nah saya bilang, kenapa ini nggak ada yang jawab assalamualaikum? Waalaikumsalam nggak ada ya. Oh, saya langsung tanya ke Ustaz, nah, Quran sini saya langsung bilang assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Wah, Syekh, anu salah. Lah kenapa saya salah? Saya bilang assalamualaikum. Bilang, monggo, monggo itu assalamualaikum. Monggo enggak, mari silakan benar. Setelah monggo bilang assalamualaikum, ketika datang mau salam bilang assalamualaikum. Berarti ini adatnya, adat orang sini ini bukan salah. Sini ini bukan salah. Karena adat kaum ini kita harus ikut adatnya. Adatnya awalnya harus bilang monggo, baru bilang assalamualaikum. Awalnya saya nggak tahu kalau ada adat kayak gini. Dikira ini orang nggak suka saya. Saya tangkap ini, lah ini nggak suka saya kenapa? Masalah saya apa? Saya di sini tahu nih. Oh ternyata adatnya harus bilang monggo. Nah jawab bilang ini assalamualaikum, sehat. Ini salam. Saya kira ini orangnya nggak suka saya. Karena kita sudah belajar pendidikan di Gaza atau di Malaysia atau di negara Arab, kita bilang assalamualaikum. Kalau nggak jawab berarti dia nggak suka kamu. Berarti ada sesuatu atau dia marah. Ini ada cerita itu nanti, karena maaf ya. Khalifatul Muslimin Utsman bin Affan ketika Sa'ad bin Abi Waqqas lewat di depan Utsman bin Affan Dzun-Nurain radhiyallahu anhuma. Assalamualaikum pada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu enggak jawab, enggak balas. Ya, belum balas ini jawabannya. Sa'ad bin Abi Waqqas dia dikirain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu enggak suka beliau. Langsung melapor ke siapakah Khalifatul Muslimin Umar bin Khattab zamannya. Langsung dia, saya tadi lewat di depan saudaraku Utsman bin Affan, saya sebut assalamualaikum tahiyatul Islam, enggak balas ke saya. Gimana salahnya saya apa? Salah saya apa? Dikirain Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tidak suka dia atau lagi marah. Karena Utsman bin Affan lagi enggak fokus radhiyallahu anhu. Lagi mikir. Pernah beliau lagi duduk sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad
ingin mengajar mereka hadis atau doa yang sudah saudaranya dari para nabi yang sudah doa ini, setelah doa ini ada istijabah. Istijabahnya langsung. Karena Nabi Al-Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lagi mikir hadisnya itu apa? Karena waktu Nabi Muhammad SAW mau disampaikan hadis itu doanya apa, ada orang Arabi yang datang ke majlis Nabi, akhirnya diputus ceritanya. Nabi Muhammad belum sempat lanjut cerita atau riwayat ini, doa ini belum disebut, sudah dipotong ceritanya sama orang Arabi, ada tamu. Habis itu Nabi Muhammad pulang ke rumah, karena adab sahabat Nabi Muhammad SAW ketika pulang nggak ada yang ikutnya atau nggak ada yang ganggu waktunya. Makanya Khalifah Utsman lagi mikir, karena Nabi Muhammad SAW waktu zaman kejadian ini sudah wafat SAW. Nah dia mikir, bukan dia nggak mau sebut salam dari balas salam dari Sa'ad bin Waqqas, bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Ketika ditanya, dipanggil sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Utsman, wahai Utsman, kenapa enggak balas salaman dari saudaramu Sa'ad? Wahai Amirul Mukminin, saya belum dengar, dia belum salam. Sa'ad balas, demi apa? Saya sudah salam. Sa'ad, Utsman bilang, saya belum dengar. Yang ketiga bilang, astagfirullah, saya ingat. Tapi waktu itu saya lagi mikir di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, huna du'a ma da'a bihi muslim illa farraja Allahu anhu. Fama tilka ad-da'wa ya Rasulullah? Qala na'am ya Sa'd. فالذي نفسي بيده ما دعا بها مؤمن ولا مسلم إلا فرج الله عنه إن هذه دعوة أخي ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ini doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini doa yang lagi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu lagi mikir. Mau ingat ini doanya tapi belum bisa. Ternyata Sa'ad radhiyallahu anhu waktu Nabi Muhammad SAW balik ke rumahnya, dia jalan di belakang Nabi Muhammad, tapi nggak berani karena nggak sopan. Lagi sopan sama Nabi Muhammad, nggak berani panggil. Akhirnya di kaki dia diinjek-injek gini di tanah. Biar Nabi Muhammad sadar, lihat beliau. Akhirnya sampai, ya Nabi, belum lanjut apa doa ini yang tadi mau sampaikan ke kita tapi belum sampai. La ilaha illa anta du'a'un nun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Karena masalah ini jadi manfaat ke Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berarti kita kalau lewat di depan saudara kita misalnya tidak monggo atau assalamualaikum, atau saudara kita enggak sadar atau enggak balas kita, mungkin bukan karena mereka enggak suka kita. Mungkin mereka berpikir ya, urusan keluarga punya masalah, lagi nggak fokus. Duduk di tengah kita tapi pikirannya di luar, lagi pikir jauh. Kita harus ambil alasan, uzur buat saudara kita. Begitu Islam kita rahmat. Jangan ini fulan orang nggak baik fulan. Wah, Allah nggak salah saya. Jadi orang ini. Dan wajib kita baik sama tetangga. Wajib kita bertanya kabar tetangga kita. Cari di tetangga kita mana ada orang miskin, mana ada anak yatim, mana ada ibu yang suaminya meninggal. Saya nggak sebut dulu saya istilahnya ke bahasa Indonesia ada. Mohon maaf ya nggak sebut namanya. Tapi sebutnya suaminya yang meninggal. Dicari apakah ibu ini butuh bantuan atau enggak. Tanya kabar aja. Begitulah umat Islam. Jangan cuma tanya cari saudara kandung. Cari dulu tetangga kita yang orang dikit rumah kita. Mereka nggak butuh jutaan dari kita. Cukup tanya kabarnya. Butuh apa? Bagaimana kabar? Sehat enggak?
Jangan kita bisa mau bahas masalah orang jauh, padahal tetangga kita masih banyak yang butuh bantuan kita. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Kalau mau bikin amalan yang baik, orang yang dekat itu lebih utama orang yang dekat, jangan jauh-jauh. Harus kita perhatikan masalah umat Islam, apalagi tetangga, saudara kita. Banyak orang mungkin di sini di majelis ini yang aslinya bukan dari luar Jawa atau di luar kota Malang ini, tapi jauh sama orang tuanya. Jarang telepon sama orang tua. Padahal dia sering datang ke masjid, sering ikut majlis ta'lim atau majlis salawat atau ngaji. Padahal dia sudah putus silaturahim sama orang tuanya atau saudaranya. Kita rugi apa kalau kita lagi duduk di sini? Kita kirim chat, assalamualaikum, bagaimana kabar saudaraku? Ini silaturahim termasuk. Tapi banyak orang yang nggak perhatikan masalah ini. Dan sekarang kita alhamdulillah ada teknologi ya. Ini HP ini bisa jadi musuh, bisa jadi teman. Buat manfaat ya kan? Kalau musuh saat ini, ya musuh umat Islam manfaatkan buat mereka. Tapi kita bisa buat manfaat. Kita bisa orang saudara kita yang tinggal di sini, saudara kita tinggal di Sumatera. Ya, saya mau silaturahim tapi jauh. Ya bisa lewat HP ini, bisa video call, ya kan? Ini silaturahim. Kita harus menjaga hubungan silaturahim sama saudara kita, sama teman kita, sama tetangga kita. Di tetangga kita atau tetangga yang sebelah ada orang sakit, harus kita datang silaturahim. Enggak harus bawa uang, enggak harus bawa oleh-oleh. Cukup datang doa atau minta doa dari orang sakit. Karena doanya yang balik istijabah dikubul sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah hubungan ukhuwah. Di masjid, fulan dari kelompok B. Oh berarti ini bukan jamaah kita, jangan dekat sama ini. Iman di surga ada pintu. Ini pintu khusus jamaah B, ini pintu khusus jamaah E, ini pintu khusus jamaah J. Oh enggak ada. Semua muslimin mukminin salihin wa syuhada dia. Tidak ada. Kalau pintu surga berarti butuh berapa pintu surga? Kan jamaah, kan umat Islam banyak kelompok ya kan? Berarti butuh berapa pintu di surga ini? Dia khusus ini, khusus jemaah ini, khusus kelompok ini, khusus bacamat, khusus maaf ya. Kita umat Islam harus bersatu. Dia mau mazhab Syafi'i, mau mazhab Hambali, mau mazhab Maliki, silakan. Silakan. Tapi kita jaga hubungan saudara. Karena Syafi'i ambil dari Malik. Malik guru Syafi'i, Syafi'i guru Ahmad bin Hanbal. Sumber mereka satu. Jangan kita sampai jadi baca. Kita harus jadi satu. Umat Islam harus jadi satu. Kalau umat Islam sudah bersatu, insya Allah umat Islam menang. Umat Islam maju di dunia ini. Enggak harus perannya, tapi bisa maju ilmunya, bisa maju ekonominya, bisa menguasai ini semua. Ilmu atau selainnya, enggak harus perannya. Peran itu enggak selesai. Kita butuh hidup damai. Cukup kalau saya merasa ada peran ini dari kecil sampai saat ini di negaraku itu peran terus. Belum pernah merasa nikmat aman. Alhamdulillah kita di Indonesia di sini nikmat aman ini. Nikmat ini luar biasa. Kita harus nurut sama pejabat-pejabat. Kita harus nurut sama orang tua. Kita harus nurut sama pemerintah. Ikut aturan pemerintah. Itu Islam kita. Kalau kita nggak nurut, berarti kita bikin fitnah. Berarti kita termasuk dari orang munafik. Tapi kalau kita nurut, insya Allah kita begitu jaga ukhuwah Islamiyah. Itulah umat Islam. Harus ikut aturan yang dari agama, aturan yang dari pemerintah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Jangan masalahnya orang belum lulus apapun dia ikut membahas masalah politik. Padahal dia masalah di rumah dia nggak bisa cari solusi, tapi malah ikut campuran masalah politiknya. Gimana urusan kamu ini?
Orang gak ditanya dia salat subuh berapa rakaat, masih bingung dia. Salat subuh mana yang sebelum salat fajar atau salat subuh dia? Dia masih bingung ya kan? Diikut campuran fatwa, ikut campuran ulama. Padahal dia nggak tahu salat subuh mana yang sebelum 2 rakaat subuh atau 2 rakaat fajar ya. Belum tahu ya. Tapi ikut masalah yang lain, yang bukan urusannya. Ini yang bikin umat Islam pecah. Tapi kita insya Allah, kalau kita nurut sama ulama kita nurut sama bimbing kita, itulah bisa jadi umat yang baik, khairul ummah. Kita cari yang aman-aman, cari jalan yang aman-aman. Jangan kita cari yang jalan nggak jelas, ikut jalan yang lurus. Biar bisa selamat, biar umat kita bisa selamat, biar umat kita bisa maju. Kamu punya masalah sama gurumu, enggak setuju sama ustaz fulan, kamu doa, Allah maslih halahu, Allah mahdi liman hadai. Doa tapi kamu mau jadi ganggu dia, ganggu jalannya, bilang di fulan jilid tidak, enggak selesai. Tapi kalau doa, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin doa kamu istijabah langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fulan ini dapat hidayah. Itu kalau dapat hidayah manfaat buat semua umat. Tapi kalau kamu doa yang jilid, ya tetap dia tambah, barang nggak akan mati langsung gitu. Nggak ada yang tahu, ya Allah, bunuh fulan ya, nggak mungkin lah. Tapi ya Allah mahdi fulan, insya Allah fulan dapat hidayah. Kalau fulan dapat hidayah, ini manfaatnya buat semua umat, atau semua masyarakat. Begitulah orang Islam. Boleh di akhir, di nafsu. Apa yang kamu suka buat kamu, buat diri sendiri, kamu harus suka buat saudaramu. Untuk saudaramu, biar kita bisa hidup nyaman, bahagia. Kita harus cinta, mencintai saudara kita yang lain. Lihat di dalam mata yang rahmat. Jangan kasar-kasar, jangan sumutan. Kita harus husnudzan, husnudzan di saudara kita, husnudzan ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar kita dapat yang baik. Tapi kalau kita husnudzan, tidak pasti dapat qadar atau rezeki yang enggak baik ya. Tapi kita insya Allah husnudzan dapat insya Allah yang baik. Amerika waktu saya berapa? 2 jam. Masya Allah. Gitulah bisa kita menjaga hubungan saudara, apalagi istri sama suami ya. Saya lihat banyak ibu-ibu ya, bapak-bapak cuma hanya sedikit di sini. Biasanya ibu-ibu yang bawa dompetnya. Memerintah, kalau saya bilang ibu itu istri memerintah. Saya sebut nama istri saya memerintahku. Karena istri itu bagian memerintah. Tidak salah hatal tidak salah hatal salah mujtama. Ketika perempuan ini, ibu ini jadi ibu yang salihah, insya Allah masyarakat ini jadi masyarakat yang baik. Turunannya jadi ya turunan yang baik, bisa bimbing umat atau bisa bimbing masyarakat. Tapi kalau ibu didikannya enggak baik, naudzubillah min dzalik, pasti yang keluarga kita juga enggak baik. Naudzubillah min dzalik. Orang Arab bilang innal al-ummu madrasah. Fa'idha a'dadta sya'ban tayyibul fisal. Ibu itu seperti sekolah. Kalau didikannya baik, berarti alumni dia santri. Jadi insya Allah yang baik, yang bisa bimbing umat ini. Karena ini kita harus baik sama istri ya, sama kaum wanita. Kaum wanita juga harus nurut sama suami. Kalau nggak nurut bisa jadi 2, bisa jadi 4. Iya. Bahaya. Lah kenapa bahaya? Kan halal ya kan? Iya. Halalan thayyibah. Ini begitulah orang laki-laki cuma pintar tahu yang hafal dari agama cuma halalan 4. Tapi yang lain belum disebut. Cuma 4. Tapi apa ya? Tanggung jawabnya harus sebelum tunggu kebaikan dari istri, harus mendidik istri yang baik dulu. Kasih dia ilmu yang baik, ajak dia ke majelis ta'lim,
dia ngaji, belajar tahsin, belajar fikih. Bukan hanya di rumah aja atau cuma jalan-jalan aja. Enggak. Dididiknya yang baik, insya Allah tata istri jadi baik, tata turunannya insya Allah baik. Itulah bisa jaga hubungan saudara. Kalau didikan anak-anak tidak baik, ya tetap hubungan saudara ini nanti agak rusak ya. Karena yang bisa mendidik adik-adik, anak-anak itu ibu. Kalau biasanya bapak di luar rumah terus dari maisha, yang waktunya lebih panjang di rumah itu ibu-ibu. Berarti kita lihat anak itu baik atau enggak, lihat ibunya dulu. Bagaimana ibunya? Baik atau enggak? Mendidikannya gimana? Karena Imam Syafi'i, yang mendidikan Imam Syafi'i rahimahullah, ibunya. Imam Malik, juga Imam Malik, ibunya. Hampir semua a'imah mazhab besar yang mendidik mereka itu ibu-ibu. Imam Malik yatim, Imam Syafi'i yatim, Ibnu Hajar yatim. Yang mendidiknya ibu. Bila kita bisa jaga hubungan saudara yang baik. Kita datang ke masjid, kadang orang nggak kunut, tahu-tahu sudah keluar dari masjid. Pernah ini kejadian sama saya. Saya lupa masuk sebelah, lupa tanya kami masjid. Di sini kunut atau enggak salat subuh? Saya salah, saya lupa kunut. Biasanya saya kunut, tapi saya lupa dikira ini di masjid ini tidak ada kunut. Tahu-tahu di jamaah yang dari belakang sudah keluar. Pas saya habis ini saya tanya, Mas kenapa keluar ya? Nah, antum beda sama mazhab kita, kenapa enggak kunut? Lah mazhab apa? Syafi'i. Biasanya Syafi'i juga ini. Biasanya kunut. Tapi ketika Syafi'i datang ke majlis Imam Ahmad waktu di maju imam, biasanya Imam Syafi'i kunut. Lah Imam Ahmad enggak ada kunut. Beliau juga ikut jamaah Imam Ahmad. Enggak jadi kunut. Berarti ini boleh. Kenapa dijadi kita masalah kecil jangan kita bilang jadi besar. Kalau masalahnya kecil mau diperhati pasti jadi besar. Tapi ditinggal insya Allah no problem. Tidak masalah, insya Allah bisa jalan terus. Jangan kita terlalu fokus ke hal-hal yang kecil ya. Hati kita harus luas. Pikiran kita harus luas. Biar apa? Biar kita bisa menjaga hubungan saudara. Itulah. Kita jangan perhati masalah-masalah yang kecil ya. Insyaallah. Asin. Dan bukan kita harus baik sama saudara kita yang muslim aja. Kita harus baik sama semua manusia. Karena namanya manusia seperti itu. Kalau kita baik sama orang yang bukan muslim, dia lihat akhlak orang Islam begitu baik, pasti lama-lama nanti insya Allah masuk Islam. Tapi kalau orang Islam yang hadapi orang ini akhlaknya kurang baik, lah nanti dia semakin lama semakin gak suka orang muslim yang lain juga, bukan hanya satu. Tapi ketika kita baik sama orang yang bukan muslim, ini bisa jadi dia nanti ikut masuk Islam. Bukan hanya kita harus baik sama orang muslim aja. Tetangga saya yang di Gaza, ada satu ibu orang Yahudi, tapi jadi tetangga, tinggal di cuman rumahnya jaraknya ada 3 rumah. Rumah saya yang pertama, rumah dia yang keempat. Orang Yahudi, tapi hubungannya sama kita baik. Di Gaza juga ada orang Nasrani, hubungan mereka sama kita baik. Waktu puasa mereka ikut bagi takjil, dikasih kurma, kasih roti, kasih minuman ke orang Muslim. Padahal orang Nasrani, orang Muslim. Tapi karena hubungan saudara di sana baik, makanya mereka balas yang lebih baik juga. Berarti baiknya kita bukan harus sama saudara kita yang muslim aja, harus juga sama makhluk-makhluk yang lain. Itulah sifat orang
muslim. Begitulah sifat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang saya bisa sampaikan. Kalau gimana saya lebih detail masalah Palestina, ini bukan ya. Jazakumullah khair wa barakallahu fikum. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا ويجعلكم من الصالحين وأن يجعلنا ويجعلكم من المقبولين وأن يتقبل منا ومنكم وأن كل من حضر هذا المجلس أن يتقبل منه الله حاجته وأن يتقبل منه دعاءه وكل من له حاجة أن يقضي الله سبحانه وتعالى بفضل وشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا قاضي الحاجات اقضي لنا حاجاتنا واقضي لنا حاجات إخواننا. اللهم بشفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اشفع لنا وتقبل منا يا الله يا كريم يا عزيز يا غفور يا رحيم. اللهم انك عزيز غفور تحب اللهم انك عفو رحيم تحب العفو فاعف عنا وارحمنا برحمتك يا الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا من اهل القران وحفظته وقصته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf ketika ada salah dari saya, mungkin kata-kata saya masih muter-muter, bikin pusing. Mohon maaf ketika ada salah. Sekali lagi, jazakumullah khair. Terima kasih, matur suwun, syukur dofu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.